Shalom, selamat pagi. Di sini kami akan membuat video latihan praktik konseling individual. Di sini saya atas nama Merlin Amatan berperan sebagai konselor dan teman saya atas nama Yesri Yulindali berperan sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Silakan masuk. Terima kasih Bu. Saya senang sekali bertemu dengan Anda kali ini. Pertemuan kita akan sangat bermanfaat bagi kita ya bila Anda terbuka mengungkapkan perasaan Anda dan Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikan bersama. Ya, baik Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan dari Ibu. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan Anda sebagai konselingnya. Selama proses konseling, saya harap Anda bisa dapat membuka hati dan perasaan Anda untuk saya bisa memahami benar apa sebenarnya yang Anda rasakan dan ingin Anda selesaikan dalam proses konseling. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa Anda dapat menemukan makna positif dalam pertemuan konseling kita. Iya Ibu. Baik, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang Anda ingin diskusikan hari ini. Jadi kalau Anda sudah siap, mari kita mulai diskusi kita. Ya Ibu, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan pada orang lain. Jika Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang asing, baik, saya memahaminya. Iya Ibu, saya memang kesulitan mengatasi masalah ini. Ya, saya dapat memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga bertahan, mereka mulai terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda akan merasa lebih santai berada di ruangan ini. Saya harus setuju dengan Ibu. Ya, bagus. Itu kita lihat saja bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling individual sebelumnya, namun atas saran wali saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul, oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan mendapat sudut pandang dari orang lain. Jadi saya rasa proses ini akan memberi banyak manfaat pada Anda. Bagaimana menurut sudut pandang Anda? Ya, memang saya belum berhasil melakukan sendiri Ibu. Kita coba saja. Ya, mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan. Oke. Jadi agar saya lebih memahami situasi Anda, ada baiknya Anda cerita dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini
Pada awalnya hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali diri atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah terbiasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisi agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran dan kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran dan itu cukup meresahkan saya sekarang. Karena saya khawatir pengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda menjadi lebih sering marah, tapi Anda masih bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka, tapi belakangan ini orang tua Anda menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak dan Anda mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik Anda. Ya, saya baru kelas 2, saya belum tamat hasil belajar saya sewaktu kelas 1 ya masih bisa saya terima meskipun tidak secemerlang sewaktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD dan ya akan sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan lingkungan. Ya, Anda sangat sayang terhadap adik Anda, sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dialami kelak. Di saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut, jadi saya memulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya juga masih SD. Iya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih oke, saya bisa atasi ini walaupun Anda juga merasa kurang nyaman, tapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari Anda hanya habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan dari orang tua Anda. Benar seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh, iya, oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke, ya. Bagi saya, semua itu untuk menyelamatkan mereka, tapi perhatian besar saya pada adik saya yang belum sekolah karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya. Dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik-adik Anda. Dan Anda ingin mengutamakan mereka dan ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil dan itu adalah kerja yang bagus. Anda sebagai kakak mereka dan telah menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi Anda dan sangat penting. Ya, mereka sangat penting bagi saya. Baiklah, agar saya bisa memahami lebih lanjut antara Anda dan orang tua Anda yang membuat Anda stres. Bisakah Anda memberikan saya salah satu contoh konflik yang Anda alami ketika bersamanya? Dan apa yang terjadi saat itu? Beberapa minggu yang lalu saat mereka sedang sibuk, saya pulang rumah agak telat.
Seperti biasa, karena harus berjalan kaki cukup jauh untuk pulang. Ibu meluapkan emosinya pada saya dan adik-adik saya, itu membuat saya sedih. Oke. Kedengarannya memang menyesakkan saat Anda menyaksikan semua itu. Kejadian ini berulang-ulang terus hingga mereka seperti merasa puas dengan situasi yang mereka. Apa yang sebenarnya terjadi setelah ibu Anda mengeluarkan amarahnya itu? Apa yang terjadi pada adik-adik Anda dalam upaya Anda mengatasi mereka? Malam itu mereka nampak tidak bisa tidur, masih terkejut dengan kejadian itu. Karena kejadian itu terjadi beberapa kali, tapi malam itu adalah pertama bagi mereka. Ya, oke. Lalu berapa kali peristiwa itu terjadi? Ini berlangsung episode, kadang-kadang terjadi setiap hari, terkadang seminggu sekali sebulan. Itu karena alasan yang tidak jelas, dan itu semua mengganggu belajar saya dan mulai mengganggu adik-adik saya. Oh iya. Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. Jadi itu cukup mempengaruhi adik-adik dan sekolah Anda. Anda merasa kurang nyaman saat di sekolah. Apakah benar demikian? Ya, saya merasa semuanya berdampak. Saya, adik-adik, dan juga mereka, orang tua kami. Tampaknya Anda merasa stres menerus ya, dan mempengaruhi pikiran Anda. Ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus. Anda terus memikirkannya, bukan? Ya, saya memikirkan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, dan adik-adik saya. Ya, kemudian? Saya banyak termenung saat semua sudah tidur. Anda mulai mengalami malam yang panjang. Ya, saya memikirkan apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Selanjutnya, apa yang ingin Anda dapatkan? Kadang saya berpikir saya ingin ketenangan terutama untuk adik-adik saya karena mereka yang paling lemah. Ya, Anda ingin ketenangan? Saya bertanya-tanya apakah kami bisa tidur nyenyak dengan semoga ini langkah yang baik untuk bisa tidur. Ya, itu langkah besar dalam hidup Anda tentunya. Saya sangat mendukung langkah demikian. Saya memikirkannya terus dan belum pernah membahasnya dengan orang lain. Saya berpikir untuk lari dari rumah saja dan itulah solusinya. Ya. Mungkin terdengar menakutkan, tapi saya berpikir tidak meninggalkan rumah karena ada adik-adik saya. Ya, Anda bertahan untuk adik-adik Anda. Itu langkah yang luar biasa yang sudah Anda lakukan. Ya, saya hanya terus mencari cara lagi yang lebih nyaman. Baiklah, sekarang akan mencoba merangkum apa saja yang kita bahas sejauh ini. Anda sampaikan kepada saya rasa frustasi dan lelah Anda. Mungkin sekarang lebih besar dengan banyaknya kemarahan dan keraguan orang tua Anda. Anda sangat khawatir akan dampak pada adik-adik Anda, bahkan sangat resah sehingga Anda berpikir untuk pergi. Tapi Anda masih berpikir sebaiknya tidak mengambil langkah itu, dan itu membawa Anda pada kemauan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah antara Anda dan orang tua Anda, dan mengatasi semua masalah sehingga Anda bisa membangun harmoni dan hidup
sebagai satu keluarga. Apakah sudah terangkum semua? Ya, itu sudah mencakup semua yang menjadi pikiran saya. Ya, baiklah. Saya akan menjadi orang yang lebih tegar, mudah-mudahan saya bisa bertahan. Tentu itu ya. Baiklah, jadi saat ini mungkin kita sudah merangkum semua masalah Anda dan kita akhiri dulu di sini. Ya. Jika Anda ingin bekerja sama dengan saya, dengan senang hati akan saya bantu, atau apapun yang ingin Anda lakukan di waktu yang akan datang dalam hubungan Anda dengan orang tua Anda dan membangun kembali keluarga Anda. Dengan senang hati akan saya lakukan itu. Ya, itu bagus. Ya, karena banyak hal menjadi lebih jelas bagi saya sekarang dan saya punya sudut pandang baru tentang langkah-langkah yang akan saya ambil. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa dan semoga bisa menyelesaikan semuanya dengan baik ya. Baik Ibu, terima kasih.